Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak SMP Proklamasi yang saya cintai, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan tidak sampai meninggalkan sholat. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab sholat pendidikan agama, yaitu sholat berjamaah. Namun sebelum itu, agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, kita berdoa dulu pada Allah dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Karena sekalian, pada bab ini kita akan membahas tentang bab sholat 3.8, memahami ketentuan sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah dan keutamaannya. Kemudian kita pada pertemuan lagi kita akan mempraktekkannya. Anak-anak sekalian, adapun tujuan dari kita mempelajari bab ini, yang pertama agar kita bisa mengetahui tentang ketentuan sholat berjamaah, yang kedua membiasakan sholat dengan berjamaah, dan yang ketiga bisa mempraktekkan sholat berjamaah. Karena sekalian, yang pertama perlu kita bahas yaitu pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satunya menjadi imam. Jadi dalam sholat berjamaah itu harus ada imamnya. Kemudian hukum sholat berjamaah itu ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunat yang sangat dianjurkan, ada yang mengatakan fardu kifayah. Anak sekalian, untuk selanjutnya keutamaan sholat berjamaah itu sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fati bisa ta'in wa isrina darajatan muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda sholat jamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendiri terpaut 27 derajat. Anak-anak sekalian, adapun sholat berjamaah itu ada syarat sahnya. Yang pertama adalah ada imam dan ada makmum. Makmum berniat untuk mengikuti imam, kemudian sholat dikerjakan dalam satu majelis, yang kemudian sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Anak-anak sekalian, kemudian untuk berikutnya adalah syarat menjadi imam. Jadi seorang imam itu tidak sembarang orang, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama mengetahui syarat dan rukun sholat serta mengetahui perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. 3 paling luas wawasan agamanya dibanding dengan yang lain. Kemudian 4 berakal sehat. 5 sudah baligh.
6 berdiri pada posisi paling depan. Kemudian yang ketujuh seorang laki-laki. Apa seorang perempuan boleh Pak? Boleh, asal makmumnya itu sama-sama perempuan. Kemudian yang 8 tidak sedang bermakmum kepada yang lain. Anak-anak sekalian, kemudian syarat sah menjadi makmum, yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Kemudian mengetahui gerak-gerik sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian yang keempat, posisi makmum berada di belakang imam. Nah, kemudian yang 5 adalah hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Anak-anak sekalian, kemudian makmum itu ada 2 macam. Yang pertama makmum masbuk, yaitu makmum yang tertinggal, tidak sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah bersama imam. Makmum yang terlambat, imam sudah mau rukuk, dia baru datang. Kemudian yang kedua adalah makmum muafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti sholat berjamaah dengan imam secara sempurna dari awal sampai akhir. Anak-anak sekalian, kemudian barisan di dalam sholat itu namanya shaf, dan posisi barisan makmum adalah shaf yang paling depan itu ditempati orang laki-laki dewasa. Di belakangnya kemudian anak-anak laki-laki, belakangnya lagi anak perempuan, kemudian paling belakang sendiri adalah wanita dewasa. Anak-anak sekalian, kemudian tata cara jamaah. Pertama diawali dengan adzan, dengan iqomah jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya cukup iqomah saja. Kemudian barisan sama tadi di belakang imam ditempati seorang laki-laki yang dewasa. Kemudian di dalam melaksanakan sholat berjamaah seorang imam membaca bacaan itu dengan jahar jika sholatnya malam hari. Jika di siang hari, bacaannya disirrikan atau dipelankan. Kemudian yang keempat, makmum harus mengikuti gerak-gerik imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Sekalian, kemudian pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Yang pertama adalah menghentikan pekerjaan sejenak sebelum masuk waktu sholat. Ya, pekerjaan kita hentikan, kemudian kita untuk melaksanakan sholat. Yang B, memperhatikan kesucian badan dan pakaian sebelum melaksanakan sholat. Kemudian bersegera menuju masjid untuk melaksanakan sholat ketika mendengar azan. Kemudian D, mengajak keluarga, saudara, dan teman melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang E, mengumandangkan azan di masjid. Kemudian F, melakukan sholat sunnah rawatib walaupun sholat sunnah maupun sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang G, menunggu iqomah, berkumandang dengan memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, melaksanakan sholat berjamaah dimanapun berada. Anak-anak sekalian, cukup sekian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan atau praktek sholat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.